Industri e-sports dinilai mampu membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu dilihat dari tingginya atensi anak muda dalam menggandrungi e-sports. Dalam virtual conference The Bridge yang didukung oleh Dompet Aman dan BPJS Kesehatan, turut membahas perkembangan e-sport. Chief Operating Officer Berita Satu Media Holding Antoni Wonsono menjadi moderator dalam diskusi dengan materi e-sport. Antoni meyakini e-sport bakal menjadi salah satu industri yang tumbuh pesat. Menurutnya, dalam 3 tahun terakhir, industri e-sport sukses menembus 13 triliun market size. Capaian ini berhasil menarik perhatian publik, investor, dan pemerintah Indonesia. Salah satu industri yang bertumbuh luar biasa cepat dalam 3 tahun terakhir yang sudah menembus 13 triliun market size-nya dan menarik perhatian publik, para investor, dan pemerintahan Indonesia. Hadir sebagai panelis, anggota PB Esports Sandiaga Uno menyebut industri ini menjadi lahan pekerjaan luas bagi anak muda. Menurutnya, e-sport yang mengedepankan teknologi internet adalah potensi besar bagi Indonesia. Saat ini 60% lebih aktivitas tersambung ke internet. Digitalisasi yang sekarang terakselerasi karena pandemi akan tembus jumlah skala pasar menjadi 120 M US dollar pada 2025. Topiknya ini dekat banget di hati saya karena saya pengurus PB Esports. Topiknya adalah could esports contribute to Indonesia's digital economy? Jawaban singkatnya yes, yes, dan yes. Perkembangan esports adalah bagian dari pertumbuhan bangsa kita sebagai digital nation. Indonesia punya populasi online yang nomor 6 terbesar di dunia. Sementara menurut Dirut Aerolov Iwan Imam, saat ini banyak anak muda yang berhasrat menjadi pemain profesional e-sport. Peluang menjadi pemain profesional e-sport akan lebih mudah dari olahraga lain. Ia menambahkan, industri ini membantu sektor ekonomi. Banyak hal yang bisa dikembangkan, seperti jual beli diamond, skin, hingga membuka lapangan kerja. Persaingannya luar biasa gitu. Jadi saya bilang hanya ada 100 orang dari 31 juta pemain Mobile Legends yang bisa digaji di atas 10 juta. Jadi sangat-sangat sulit untuk mencapai titik ini gitu. Jadi ya saya bilang jangan berpaku hanya menjadi atlet, tapi hal-hal yang lain juga masih banyak, peluangnya masih banyak sekali gitu. Jadi maksud saya banyaklah cerita-cerita yang lain yang bisa, dan profesi yang lain seperti misalkan kita juga ada reporter khusus e-sport. Pemain sepak bola profesional Arthur Irawan juga hadir menjadi panelis. Ia melihat e-sport adalah industri baru yang potensial. Pemain PS Sleman ini mengatakan, kedepannya pemain e-sport akan menyerupai pemain sepak bola karena mereka juga olahragawan. Buat saran saya, sama aja kayak sepak bola. Jangan menyerah, terus kerja keras, dedikasinya harus luar biasa. Di e-sports maupun di sepak bola saingan sangat banyak. Bukan satu orang doang yang mau jadi pemain atlet profesional. Semua orang di Indonesia pun saya bilang kalau ada kesempatan mau jadi atlet profesional. Jadi itu bukan gampang mencapai. Industri e-sport menjadi salah satu topik yang dibahas dalam virtual conference The Bridge Sabtu siang. E-sport yang tengah digandrungi anak muda dinilai mampu membantu ekonomi nasional di masa pandemi. Ramaditya, Rio Cornelianto, Berita 1, Jakarta.